Semua orang bisa jualan, tapi nggak semua orang bisa kirim-kirim. Itu makanya kenapa kadang kalau orang mau bagiin ilmu tentang cara mengirim ikan itu eman gitu loh. Nah, kalau saya sendiri cara packingnya, tapi ini buat teman-teman bocil-bocil yang nganggur, pengen punya uang, kalian bisa lakuin itu. Maru kalian kirimnya cuma paket yang nggak bernyawa yang nggak apa-apa. Tapi kalau ikan saran saya kayak gitu. Jadi tantangan tersendiri buat teman-teman yang jual ombyokan maru. Itu minusnya maru. Nah, di sini ada beberapa kendala ikan-ikan yang nggak bisa di-push. Nah, oke guys, welcome back to my channel. Channel kita semua. Nah, oke, jadi kali ini saya bakalan buatin requestan dari salah satu subscriber ya guys ya. Kemarin sempat ada subscriber yang ngechat privasi saya kayak gini. Oh ya, sebelumnya sebentar, saya mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semangat puasanya, lancar terus pokoknya, dan semangat, jangan bolong sama jangan mokel-mokel guys. Baca. Oke, jadi kalau gitu kita bakal langsung lanjut ya. Jadi kemarin ada yang request lewat chat pribadi ke WA saya. Dia bilang, "Mas, bisa request konten YouTube nggak? Soalnya saya butuh ilmu buat buka store ikan." Itu yang pertama. Yang kedua, soalnya rencana mau buat toko ikan khusus cana di daerah Semarang guys, tapi belum tahu ilmu pelihara cana dalam jumlah besar dan posisi ombyo. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya sempat nanya, "Mas, sudah ngerti belum cara pengiriman atau gimana caranya nih?" Intinya kirim-kirim, mulai dari kita ngebahas jasa pengiriman sampai cara ngirim biar ikan itu selamat. Karena jujur guys, semua orang punya cara mengirimnya masing-masing, tapi nggak, setahu saya sih ya, jarang banget yang benar-benar mau ngebocorin, "Ini loh cara yang benar buat ngirim, ini caraku itu pasti jarang. Bahkan saya pun nggak pernah sih ngebocorin ke teman-teman saya sendiri gimana cara saya packing ikan. Karena itu, jadi gini guys, semua orang bisa jualan, tapi nggak semua orang bisa kirim-kirim. Itu makanya kenapa kadang kalau orang mau bagiin ilmu tentang cara mengirim ikan itu eman gitu loh sebenarnya. Cuman di sini ya udah, mungkin saya akan bagikan juga karena ini mungkin bermanfaat banget buat teman-teman yang mau jualan ikan, yang mau kirim-kirim keluar pulau, dan yang mau buka store juga. Nah, oke, jadi yang pertama kita bakal ngebahas, mungkin ini yang ditanya pertama, ikan apa, gimana caranya pelihara ikan ombyok. Nah, sebenarnya pelihara ikan ombyok ini gampang guys. Gampangnya itu yang penting tempatnya besar. Kenapa tempatnya besar? Nih saya mau bahas dulu ya. Kita bisa pelihara ikan ombyok di tank kecil, tank 1 meter isinya 150-200 ekor. Itu sebenarnya nggak masalah, itu bisa. Terus kita imbangin pakai filter, jadi airnya tetap ke filter dan lain sebagainya. Terus dengan skema gini ya, apa namanya, isian filter yang kita pakai itu kayak pakai bioring lah mungkin, tapi bioring saya nggak terlalu nyaranin sih. Biasanya kalau bioring itu soalnya kalau kita kasih garam ikan kalau ikan ada sakit kena WS, kita kasih garam ikan, bioring itu bakalan gini guys, apa sih namanya, terkikis terus jadi berkabut. Itu pengalaman saya dari dulu ya, karena sebelum saya main cana saya mainnya predator. Kalau saya lebih nyaranin untuk media filter itu, kalau ini mau main ombyokan ya, ini saya jelasin dulu. Media filter tuh lebih baik kalian pakai di awal banget. Itu kalian pakein busa yang putih biasa itu, atau kalian pakai kaos kaki atau apa yang lain itu bisa. Setelah itu di bawahnya itu baru jaring-jaring lagi kayak biofoam yang hitam itu ada. Terus jet mat yang warnanya biru itu bisa. Terus di bawahnya kasih batu-batu kerikil, apa aja itu bisa sebenarnya. Mau batu bata, kayak genteng, itu semuanya bisa. Intinya bisa jadi tempat bersarangnya bakteri. Baik, gitu aja sih sebenarnya. Nah, tapi ada minusnya guys, ketika kita pakai tank yang kecil dengan dengan kondisi ikan yang banyak banget, itu biasanya nanti pertumbuhan si ikan itu nggak akan bagus, nggak akan pesat, nggak akan cepat. Sedangkan kalau kita main ombyokan, kita itu sistemnya semakin ikan cepat besar, semakin menguntungkan buat kita. Karena semakin ikan cepat besar, semakin cepat bisa kita keluarin, bisa kita jual gitu guys. Jadi kalau saran saya, kalau untuk ombyokan sistemnya kayak gini. Kita beli, contoh ya, kita beli Andrau size 3 cm. Itu kita buatin kolam-kolam semen ya.
Itu yang mungkin size-nya 1,5 kali 1,5 yang kotak-kotak gitu guys, isi kayak 300 ekor, 400 ekor, 500 ekor, terus kasih filtrasi, udah itu cukup. Apalagi kalau dia kolam semen, terus kan nempel di tanah biasanya di bawah, itu biasanya airnya dingin, ataupun nggak nempel di tanah pun airnya dingin, itu bagus banget buat kayak andrau, terus cana-cana dwarf yang lain. Itu kalau saran saya pribadi. Cuman kalau nggak ada pakai tank nggak apa-apa, soalnya kalau pakai kolam, satu ikan cepat besar, terus airnya itu dingin banget, itu bagus banget buat si ikan sendiri. Dan kalau ikan cepat besar, cepat jadi cuan, cepat balik modal, cepat untungnya kalian dapetin gitu guys. Nah, di sini ada beberapa kendala ikan-ikan yang nggak bisa di-push, sama beberapa ikan yang tetap bisa di-push tapi akan banyak sampah ikannya. Nah, sampah ikannya ini maksudnya ikan-ikan yang sulit nanti dijual. Contoh yang pertama kita bakal ngebahas tentang maru ya. Kalau kita beli ombyokan maru, dengan kondisi sekarang semua keepers ya, bahkan dari yang SD pun, dari yang bocil sampai apalagi yang kayak kita-kita yang udah kerja, itu pada pinter-pinter semua. Mereka ngerti simet, mereka ngerti ikan bagus dan ikan yang gak bagus ya. Kalau kita pelihara ombyokan maru itu sebenarnya asik. Kita beli ombyokan maru, terus red ya, red atau yellow itu oke, terserah kalian. Itu sama aja, kita pelihara ombyokan. Kayak saya dulu sebelumnya sempat pelihara ombyokan juga. Kita pelihara ombyokan, kita push ya, itu nge-pushnya pakai apa sih namanya, ulet kandang. Itu bener-bener ulet kandang itu isinya lemak aja guys ya, jadi cepet banget ikan itu besar. Itu kita push pakai ulet kandang. Maru itu mungkin maru-maru kita ambil size 4-5 cm ya, kita push pakai ulet kandang. Setelah besar itu cepat kita jualnya, mungkin 2 bulanan ya, itu udah bisa di size 10-11 ulet kandang. Nggak sampai bahkan 2 bulan guys kalau kalian pakai kolam ya, apalagi pakai filtrasi, wah itu cepet banget. Cuman minusnya kalau kita jualan ombyokan maru, itu kita harus bisa nanti ngatur akal gimana caranya kita ngebuang sisa-sisa ikan-ikan yang contoh barnya hancur banget, nggak simet sama sekali, bener-bener acak adul, itu kan ada. Nah itu biasanya jadi tantangan tersendiri buat teman-teman yang jual ombyokan maru. Itu minusnya maru. Nah kalau dwarf, yang paling aman andrau, setahu saya itu aman banget. Mau kalian push ugal-ugalan juga mentok, paling badannya gendut. Habis itu kalian pindahin ke tank, kalian kasih arus tanknya, kalian kasih atur porsi makannya, dia bakalan kurus lagi. Itu andrau yang paling aman. Selain itu kalau kita nge-push pulkra, pulkra ini kalau di-push rawan banget di bagian dotnya guys. Itu kalau pulkra. Selain itu kalau stewarti juga sebenarnya agak rawan di dot, tapi nggak serawan pulkra setahu saya pribadi. Cuman tetap ada rawannya. Setelah itu asiatica masih oke lah, tapi jarang ya. Tapi intinya beberapa ikan-ikan yang kalian tahu sendiri kalau di-push ada minus selain proporsional badan, itu biasanya agak sulit sih ya. Intinya ada beberapa ikan yang bisa di-push, beberapa juga ada enggak. Tapi untuk ikan-ikan yang kayak tadi yang saya bilang nggak bisa di-push, kalau kalian taruhnya di kolam, porsi makan yang nggak terlalu banyak ya, itu kan nggak nge-push namanya. Tapi kalau posisi kolamnya besar, ikannya cepat besar juga kok. Dan itu setahu saya nggak berpengaruh terlalu besar ya sama dot ya. Jadi kayak seimbang-seimbang aja gitu jatuh. Itu sih setahu saya pribadi untuk ombyokan. Jadi lebih bagus ngombyok itu di dalam kolam dibandingkan di tank. Jadi kalau stoknya kalian habis, ya udah kalian ambil aja di kolam, kalian taruh lagi di store kalian gitu guys. Jadi kalau ombyokan kayak gitu, intinya jangan pernah ngombyok ikan itu yang isinya cuman 3-4 ekor guys. Karena ikan itu kalau 3-4 ekor dia pasti bakalan berantem, hancur. Yang paling cupu lah ya, itu pasti bakalan hancur. Tapi kalau kalian ombyoknya 100, itu malah aman banget. Jadi semakin besar, semakin banyak kalian ngombyok, itu akan semakin aman ikannya gitu. Jadi untuk ombyokan kayak gitu aja. Yang penting pakai filtrasi biar airnya kalian nggak sering-sering ganti. Meskipun sering ganti air itu akan bagus, satu di mental ikan akan terlatih karena sering diganti air. Terus untuk pertumbuhan ikan itu jauh lebih bagus ketika airnya lebih sering diganti gitu guys. Setelah itu kita akan membahas masalah sebelum packing ikan, pengiriman ya guys ya. Nah ini buat teman-teman yang melakukan pengiriman ikan, terutama buat teman-teman yang tinggalnya di area desa atau contohnya gini guys, kalau kita kayak saya tinggalnya di Denpasar, di kota, ibaratnya kita tinggal di kota, di Surabaya atau dimanapun ya. Atau kita buat gini deh, kita tinggalnya di kota Jember semuanya, di kota Jember. Nah di kota Jember ini kan ada desa-desa yang lain. Contoh kayak desa dari mama saya itu dari Balung namanya. Nah kalau saya tinggal di Balung, terus saya ingin melakukan pengiriman ikan,
Itu minusnya kalau kita yang tinggal di desa banget, itu paketnya setelah kita antar ke contoh pengiriman apapun lah ya, pengiriman apapun kita taruh nih di gudang pertamanya atau di apa sih tempat nitipin pertama lah ibaratnya, paket kita taruh di sana. Nah paket ini nggak bisa langsung kekirim jeleknya guys, nggak bisa langsung kekirim ke pusat. Nah dari pusat nggak bisa langsung kekirim ke kota-kota yang ingin kalian tuju pengirimannya gitu. Itu jeleknya kalau kita melakukan pengiriman dari desa. Jadi kalau bisa buat teman-teman yang rumahnya di desa banget, terus kalau mau mengirim itu masih naruhnya di kantor cabang, sedangkan kantor cabangnya itu jauh banget dari pusat pengiriman atau gudang utama pengirimannya ya, itu kalau bisa dikirimnya langsung ke gudang utama guys, itu jauh lebih cepat. Karena posisinya ketika paket ikan ya itu udah nyampe di gudang utama, di sana paling disortir, oh ini yang arah ke Jakarta, ini arah ke Palembang, Makassar. Habis itu udah besoknya atau hari itu juga malam ikan-ikan atau paketan kita udah langsung bakalan berangkat. Sedangkan kalau kita kirimnya ke beberapa yang desa yang kayak cabang yang kecil banget, biasanya mereka kalau nggak terlalu penuh banyak ya barangnya, itu saya dapat informasi katanya ada yang kayak kepending, jadi nggak langsung dikirim hari itu, nunggu hari besoknya baru dikirim ke pusat, ada yang kayak gitu. Jadi kan secara nggak langsung ikan kalian bakalan lama di sana. Sedangkan ketika udah nyampe pusat, nunggu dibongkar lagi, habis dibongkar nunggu giliran baru nanti bakalan dipisah, disortir lagi nih untuk kota ini, kota ini. Itu susahnya buat kita yang tinggal di desa, tapi bisa kita akalin. Kalau ikannya mahal ya, kalau kalian mau kirim ikan-ikan yang mahal, kalian langsung aja kirim ke pusat atau yang deket-deket kota lah. Jadi biar kalau kalian kirim ikan itu posisinya aman, ikannya nggak banyak dilempar sana sini, nggak banyak nunggu waktu, nggak banyak buang waktu. Kecuali kalian kirimnya cuma paket yang nggak bernyawa ya nggak apa-apa. Tapi kalau ikan saran saya kayak gitu. Nah kalau untuk pengiriman sendiri, sebelum pengiriman mungkin kita bahas ikan yang paling cepat dapat cuan ya, yang ada di kepala saya. Yang pertama, kalau mau jadi penjual rumahan, kalian bisa lakukan datang ke store-store ikan yang jual ikan-ikan ombyokan ya. Itu bisa dijadiin bisnis. Nah ini saya mau berbagi sedikit contoh. Kita kalau mau ngambil maru, kita coba kalau kita suka hobi dan kita bisa sortir, kita sortir maru guys. Maru contoh kayak red, yellow. Nah itu sekarang udah enak banget kalau kalian sortir. Kalian belinya kan harganya 25.000 atau 35.000 ya kalau nyortir sendiri kan, itu kalian bisa sortir. Sedangkan YS itu kalau udah simet paling murah 100.000 guys. Sedangkan kalau simetnya rapi banget, bagus, itu bisa sampai 350 loh guys. Kalau rapi banget loh ya. Tapi ini buat teman-teman bocil-bocil yang nganggur pengen punya uang, kalian bisa lakuin itu maru, itu bisa. Kalau red mungkin harga modalnya lebih mahal ya, kayak 100.000. Tapi kalau kalian dapat yang simet bagus banget, itu mahal guys, bisa sampai 350.000, 400.000, yang penting simet. Tuh, jadi buat bocil-bocil atau teman-teman yang rumahan, kalau mau coba bisnis kecil-kecilan, kalian bisa ambil dari seller, yang penting kalian sabar buat nyortir, kalian bisa jual eceran. Nah setelah itu untuk andrau, kalau andrau mungkin teman-teman agak sulit ya ngelihat yang gondrong atau enggak, itu biasanya agak sulit, itu saya skip dulu. Terus kita bisa lanjut ke auranti sama, tapi modalnya lebih besar. Kalian cari yang simet-simet, datang ke seller-seller, jangan beli yang langsung simet guys kalau mau bisnis. Tapi kalian datang ke seller, kalian sortir sendiri, itu caranya. Cari auranti ya, apalagi di sini musim auranti kan. Kalian datang ke seller-seller, kalian sortirin, kalian rawat seminggu 2 minggu, setelah itu kalian jual. Itu bisa cuan. Setelah itu kalian bisa juga cari stewarti, ombyokan stewarti, cari yang dotnya banyak, jangan di-push setelah kalian keep. Yang penting mentalnya ada sedikit, ikan yang nggak takutan kalian jual, itu udah cuan banget juga buat teman-teman. Nah setelah itu bisnisnya kalau rumahan ya, kalau pribadi itu bisa kayak gitu sih, rawat sebentar, jual, sortir, jual, kayak gitu guys. Tapi buat teman-teman yang mau buka store, kalau mau tanya ombyokan kayak yang di awal tadi, itu bisa. Tapi saran saya sih kalau jualan cana, khusus cana, dilengkapin sih, karena semakin lengkap semakin bagus. Dan jangan lupa buka toko oranye, toko hijau, itu pasti sangat membantu kalian banget. Karena beberapa orang-orang yang dari jauh
yang nggak bisa beli langsung datang ke store kalian, biar punya kesempatan tetap beli lewat toko-toko online. Nah, untuk cara packing ikan gimana bang? Nah, jadi saya punya skema yang seperti ini guys. Kalau kita mau kirim ikan, jadi saya gini, hari ini saya kirim nih, saya jadwal kirim itu biasanya selalu sore ya, kalau ikan biar nggak panas. Saya jam 3 atau jam 2 siang itu sudah mulai packing. Kalau banyak banget itu jam 2 saya packing. Setelah saya packing jam 2, ikan-ikan yang masih tersisa di akuarium atau di tank itu saya kasih makan. Setelah di packing mungkin 30 menit after saya packing itu saya kasih makan. Kayak gitu caranya guys. Kasih makan secukupnya, habis itu udah tutup. Besok jadinya ketika besok ada pembeli lagi, nanti malam nih ada yang check out apa, besok ikan itu sudah bisa langsung dikirim karena makannya hari ini. Besok itu sudah after 24 jam jatuhnya, itu udah bisa ikan di packing. Yang penting ingat jangan di-push kalau ikannya posisi rame banget, posisi di display untuk dijual ya. Ikan ombyokan itu jadi posisinya kayak gitu. Jadi jangan di-push banget, yang penting setiap hari tetap kasih makan. Contohnya kayak pelet gitu ya. Nah setelah itu untuk cara packing gimana bang? Nah kalau saya sendiri cara packingnya, semuanya ada akuarium ya guys ya, akuarium tempat dia diombyok, terus sama plastik. Nah ini saya ambil dulu ikannya pakai jaring, saya masukin ke plastik dengan air yang ada di dalam akuarium. Nah saya masukin dengan air yang ada di dalam akuarium sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Setelah itu saya ambil air di keran, tapi posisi air di keran rumah saya itu kebetulan kan sumur bor ya, bukan PDAM. Kalau PDAM saya nggak terlalu nyaranin, atau kalau mau tetap maksa pakai nggak apa-apa, tapi diendapkan ya. Nah air dari sumur bor ini bakalan saya kucurin di dalam plastik ya, itu pelan-pelan, jadi kayak ada riak-riak air. Nah itu bisa nanti nambah kandungan oksigen di dalam air sampai airnya banyak, sampai full nih kadang-kadang. Ya nggak full banget sih, intinya air itu lebih banyak daripada air yang ada yang saya ambil dari tank tadi. Itu saya buang, sisanya baru saya isi air baru lagi dari keran. Apa sih fungsinya yang saya pakai, saya kucurin, kan udah isi air tank, terus saya kucurin air keran. Itu fungsinya biar ikannya nggak shock pH sama air baru. Jadinya itu buat adaptasi dia, biar dia nggak shock pH di awal. Nah setelah dia udah nggak shock pH, saya buang air yang tadi itu, saya isiin sedikit, saya isi air baru dengan cara yang sama. Saya kucurin, nggak apa-apa ikannya stres guys, nggak apa-apa, kucurin biar kandungan oksigennya banyak. Nah setelah itu wajib menurut saya pribadi pakai oksigen. Meskipun nggak pakai oksigen nggak apa-apa, kalau dekat ya, kalau kita tahu sehari sampai nggak masalah, tapi lebih bagus tetap kalau pakai oksigen. Nah cara penggunaan oksigen itu sendiri yang bagus itu selang oksigennya kan panjang, dimasukin sampai mentok, kena air packingan, itu kita tembak pakai oksigen sampai dia apa ya, geruduk kayak gitu. Tapi nggak usah keras-keras ya, pelan aja, takut kasihan ikannya mual nanti ya. Udah digituin, itu kondisinya kalau ikannya besar, ini kita ngomongin kalau ikan besar ya, itu dibuang lagi, kita tembak oksigen, airnya kita buang sampai mungkin 2-3 kali udah cukup, baru kita isi oksigen, tetap ditembak airnya, baru kita packing. Itu kalau ikannya besar. Tapi kalau ikan-ikan kecil, ikan-ikan masih di bawah size 15 atau mungkin 10-12 cm lah, itu kita tembak aja airnya sekali, itu udah cukup, langsung kita packing. Plastik kalau bisa double 2, sama ukuran plastik kalau bisa jangan sampai ikannya nekuk ya. Ikan nekuk itu jangan sampai guys. Kalau bisa ikannya lurus, contoh plastiknya kan lonjong, nah ini jangan sampai ikan itu nekuk gini, nanti paketnya taunya kayak gimana ya. Nah paket kan kayak gini. Kalau ikannya panjang itu, kalau posisinya tidur gini, itu ikannya bakal lurus, itu masih aman. Tapi kalau ikannya panjangnya kayak gini tadi ya, nah plastiknya gini, terus posisi paket kalian berdiri gini, itu ikannya kan bakalan nekuk, atau dia bakalan naik ke atas kayak gini. Itu berbahaya guys, itu bisa bikin ikan mati kalau terlalu lama ya. Jadi ikan kalau nekuk terlalu lama itu bisa mati. Nah saran saya, dikasih aja tanda atas, tulisin atas, bawah gitu. Jadi biasanya pihak paket itu bakalan naruh sesuai keinginan kalian gitu. Meskipun kalau waktu di dalam karung ya, di dalam karung atau apa, itu kadang ngawur, tapi buat antisipasi nggak apa-apa. Karena kalau udah berdiri kayak gini itu bahaya banget. Kalau miring kayak gini guys ya, miring gini itu masih panjang, masih aman. Tapi kalau udah berdiri banget itu biasanya cenderung berbahaya buat si ikan. Makanya
Kalau bisa sih plastik paket untuk plastikin ikan tuh lebih baik dibesarin daripada ngepres banget. Intinya kalau buat ikan kecil untuk air ya, air itu tetap pakai air akuarium dulu, dicampur air biasa, dibuang, kasih air biasa, tembak oksigen, karetin yang kuat, plastiknya harus double, jangan pelit sama plastik, jangan pakai plastik yang kecil. Kalau bisa pakai plastik yang ukurannya cukup, cukup kalau bisa lebih sih. Habis itu saran saya pakai packing kardus. Bentar ya guys ya, saya kasih contoh ya. Nah, saran saya teman-teman dimodalin beli kardus lembaran kayak gini. Nah, ini jadi tinggal, ini kan lembaran. Ini harganya 100 rupiah kalau nggak 300 rupiah guys. Nah, ini kalian tinggal buka. Nah, buka, udah tinggal dilipat. Nah, ini. Nah, udah deh jadi kotak. Ini ukurannya 10 kali 15 kalau nggak salah guys, atau 10 kali 20 ya, mungkin saya lupa. Ini cukup buat packing ikan-ikan ombyokan, ikan-ikan kecil, maru, andrau. Ini segini ini cukup banget, dan ini kuat. Ini yang satu wall, namanya satu wall ya. Ada yang double wall. Kalau double wall itu double, lebih tebal, itu jauh lebih bagus, lebih aman. Jadi kalian nggak takut paket kalian tuh penyet guys gitu. Dan saran saya lagi satu, kalau bisa kalau kalian paketin ini full di lakban. Jangan lakban cuma sininya doang, yang penting kotak itu jangan guys. Kalau bisa kalian lakban full, itu nambah kekuatan dari si kardus juga nanti jadinya. Terus kalau ada kepecah di dalam paket atau robek plastik kalian, terus airnya bocor, itu nggak sampai kena paket-paket yang lain atau dokumen-dokumen penting. Itu kalau sampai ada dokumen penting yang kena air dari paket kalian, itu kalian bisa dituntut soalnya dari pihak pengiriman gitu. Jadi saran saya harus di full. Terus beliin kardus kayak gini, ini harganya murah banget guys. Beli eceran di 10 biji juga bisa di toko Orem, itu banyak banget. Bilang aja beli kardus packing gitu. Kok bilang ya, ketik aja kardus packing itu kayak gini. Terus ukurannya itu kalian bisa sesuaikan seberapa yang kalian mau. Ada yang bentuknya kayak gini, memanjang, kubus memanjang gini. Terus ada yang bentuknya kotak. Kalau saran saya beli yang kotak aja, karena yang kotak itu kayak tadi kita menghindari ikan yang lengkung dan lain sebagainya. Gitu guys. Terus apalagi ya, kalau mau lebih aman lagi, ada satu yang kelewat, jangan lupa pakai bubble wrap. Bubble wrap itu wajib. Habis plastik, bubble wrap ya, bubble wrap. Saya tuh kalau kalian punya stiker, jangan lupa kasih stikernya ke pembeli. Hasil. Habis itu masukin ke dalam sini, lakban semua. Jadi sistemnya kalian lakban semua dulu. Setelah kalian lakban semua, kalian masukin ikannya, baru tutup atasnya. Nah, tutup, lakban lagi sedikit. Jangan lupa juga dibeliin stiker kayak gini guys, kalau bisa lakban kayak gini nih, biar ikan kalian nggak dibanting-banting ketika di jalan gitu. Itu salah satu cara dari saya. Mungkin itu nggak terlalu lengkap ya untuk cara melakukan bisnis, tapi itu salah satu menurut saya hal-hal yang penting ya menurut saya. Mulai dari perawatan ikan ombyokan tadi, biar ikannya kalian nggak mati, itu gimana, terus lebih efisien, lebih efektif. Terus beberapa ikan-ikan yang bisa kalian jual apa aja yang menurut saya worth it. Sama kayak tadi cara packing, jadi tetap pakai air baru. Terus kalau ada yang tanya, bang pakai ketapang apa enggak waktu di packingin, kalau kalian punya ekstra ketapang yang menurut kalian bagus, pakai. Tapi kalau kalian nggak yakin sama ekstra ketapang, nggak usah, karena saya sendiri juga nggak pernah pakai ekstra ketapang. Pakai air biasa aja, yang penting airnya bagus, kandungan oksigennya tinggi, aman. Nah, mungkin segitu aja dari saya. Buat teman-teman, terima kasih buat yang udah nonton dan buat yang udah request, semoga ini bisa membantu. Dan buat teman-teman jangan lupa gabung di grup WhatsApp kita, linknya ada di bawah. Untuk Shopee juga, kalian yang mau beli Aceh Sempat di Canggito Official, kalian bisa lewat link di bawah. Dan kalau gitu, terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Kalau gitu, see you next video. Bye bye, thank you.